Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kali ini kita akan membahas tentang pendusta agama. Mungkin selama ini kalau kita membahas tentang kata-kata pendusta atau penista agama itu adalah orang yang identik dengan menyalahi aturan prinsip dasar agama. Misalnya tidak syahadat, tidak sholat, tidak zakat dan lain sebagainya. Tetapi ada satu yang dikritik oleh Al-Quran adalah tentang orang yang soleh secara ritual tetapi tidak soleh secara sosial. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan orang-orang yang mendustai agama itu adalah orang-orang yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Inilah yang dimaksud oleh ayat ini dengan orang-orang yang mendustai agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menurut beberapa para ulama tafsir mengatakan bahwa adapun sebab-sebab turun ayat ini mengatakan bahwa dulu ada seorang tokoh musyrikin bernama Abu Sufyan yang kerjaannya setiap minggu itu adalah menyembelih unta. Kemudian ada anak yatim yang datang ingin meminta daging kurban. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan bukan diberikan, malah dihardik anak yatim itu. Bahkan di dalam beberapa versi dikatakan bahwa sampai didorong anak yatim itu sampai terjatuh. Nah, dari situ kemudian turunlah ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Karena itu orang yang mendustakan agama itu adalah bukan orang-orang yang tidak zakat, bukan orang-orang yang tidak bersyahadat, tetapi orang-orang yang menghardik anak yatim. Menurut Jamaluddin Al-Qasimi, ayat tadi itu mengajarkan dua kesalehan. Yang pertama adalah kesalehan ritual dan yang kedua adalah kesalehan sosial. Banyak sekali di dalam sejarah kita temukan baik dalam hadis maupun di dalam sejarah-sejarah Islam, terkhusus misalnya sejarah Islam. Suatu ketika Nabi SAW berdiskusi dengan sahabatnya. Kata para sahabatnya, "Ya Rasul, di sekitar masjid ini ada seorang wanita yang rajin sholatnya, rajin zakatnya, tahajudnya. Tetapi wanita tersebut suka menyakiti tetangganya." Kemudian apa kata Nabi? Orang tersebut berada di dalam neraka. Kemudian ada wanita yang satu lagi. Wanita ini dia hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang bersifat mahdoh, sholat 5 waktu, tetapi tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka kata Nabi, wanita yang kedua ini berada di dalam surga. Karena itu salah satu titik tekan di dalam ajaran Islam itu adalah tidak hanya kesolehan yang bersifat individu, tetapi juga kesolehan yang bersifat sosial. Banyak orang-orang yang mementingkan ibadah yang hanya bersifat individu, seperti sholat, berjamaah, dan sebagainya. Itu bukan salah, tetapi tidak mau akur kepada tetangganya, tidak mau membantu fakir dan miskin, tidak mau menolong orang-orang yang lemah. Dan inilah yang padahal disebut oleh ayat tadi sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua, orang-orang yang mendustakan agama itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak menganjurkan makan orang miskin. Nah, ayat ini menarik sekali kita perhatikan teman-teman semua, bahwa kenapa tidak mengatakan tidak memberi makan orang miskin, tetapi tidak menganjurkan makan orang miskin. Karena bisa jadi kemampuan kita masing-masing orang itu berbeda-beda, ada yang mampu dan ada yang tidak. Meskipun begitu, tugas sosial kita untuk membantu fakir dan miskin itu tetap jalan. Minimal kita menyuruh orang untuk membantu orang tersebut. Karena itu ayat ini mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian selanjutnya adalah fawailul lil musallin. Tahukah kamu orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Di sini dikatakan bukan orang yang sholat atau bukan orang yang tidak sholat, tetapi orang yang sholat tetapi lalai. Karena itu menurut Asy-Syaukani itu orang-orang yang termasuk lalai di dalam sholatnya dari kata as-sahun itu adalah, yang pertama adalah orang yang melalaikan waktunya, orang-orang yang suka mengundur waktu sholat. Yang kedua adalah orang yang tidak konsentrasi di dalam sholatnya, sehingga dia tidak sadar apakah dia sedang sujud, apakah dia sedang ruku, atau apakah dia sedang takbir. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang sahun itu setelah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makanya kata Asy-Syaukani tadi, orang yang dimaksud dengan sahun itu adalah, yang pertama adalah orang yang lalai waktunya, kemudian yang kedua adalah orang yang tidak konsentrasi di dalam sholatnya, kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak memerhatikan syarat-syarat dari sholat itu.
Dan inilah yang berbahaya sekali. Karena itu makanya di dalam ayat Al-Quran banyak orang mempertanyakan kebenaran Al-Quran itu. Katanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu menurut beberapa pakar tafsir kemudian mengatakan itu sebabnya sholat itu tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholatnya hanya sebatas sholat. Tidak memperhatikan dari beberapa hal yang mendukung sholat itu. Misalnya dengan menjadi sholat-sholat yang khusyuk. Saya teringat kaitannya dengan yang mendustakan agama itu. Saya teringat dengan tokoh heroik yang dimiliki oleh bangsa ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang kita kenal di Indonesia adalah pendiri Muhammadiyah. Suatu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan para muridnya itu surah ini sampai beberapa bulan. Sampai ada kemudian yang bertanya kepadanya, "Wahai Kiai, apakah surah ini saja yang diajarkan kepada para muridnya?" Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? "Saya tidak akan pindah kepada ayat dan surah yang lain sebelum ada yang mengamalkan dari kandungan surah Al-Ma'un itu." Karena itu kemudian beberapa waktu ada salah satu muridnya yang mengamalkan dari surah Al-Ma'un itu. Kemudian baru Kiai Haji Ahmad Dahlan melanjutkan kepada surah-surah yang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan tentang lingkungan sosial. Karena itu terakhir, mari melalui kandungan dari surah Al-Ma'un ini, mari kita memberikan ketenangan, kedamaian di dalam diri kita, supaya kita lebih peka kepada lingkungan kita, supaya kita lebih peka kepada lingkungan sosial kita. Kan banyak kita tahu di dalam hadis bahwa yang menyebabkan orang masuk neraka itu adalah bukan perkara-perkara yang mungkin bersifat mahdoh, tetapi lebih banyak disebabkan oleh perkara-perkara yang bersifat ghairu mahdhah, seperti riya, kemudian tidak peduli kepada sesama, tidak menyantuni fakir dan miskin, atau tidak menganjurkan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus kepada seluruh umat muslimin untuk lebih peka kepada lingkungan sosial kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.